Inilah makna tersembunyi dari 7 garis merah hitam di jersey away AC Milan musim ini. Pada hari Jumat kemarin, AC Milan secara resmi meluncurkan jersey tandang terbarunya dengan warna putih dengan corak garis merah hitam pada bagian depannya. Mungkin ini tidak banyak orang yang tahu jika jersey putih AC Milan dianggap sebagai jersey keberuntungan atau biasa disebut dengan Maglia Fortunata. Hal itu terjadi terutama saat era Presiden Berlusconi yang mana Milan selalu memakai jersey putih saat bertanding di babak final Liga Champions. Meskipun sebenarnya berstatus sebagai tim kandang. Di musim ini, tradisi itu masih berlanjut di mana Milan dalam jersey tandangnya yang berwarna putih menyematkan garis merah hitam pada bagian depan. Pada tahun 1963, ketika klub menjadi tim Italia pertama yang mengangkat piala klub juara Eropa, Milan melakukannya dengan seragam serba putih. 6 dekade dan 7 gelar Eropa kemudian, seragam tandang serba putih tetap menjadi bagian ikonik dari identitas klub. Demikian pernyataan di situs resmi klub. Tapi bagaimana dengan penambahan 7 garis horizontal untuk 2022-2023 ini? Musim ini, tradisi berlanjut dengan kembali pada jersey favorit penggemar, seragam tandang 1984-1985. Lanjut dari pernyataan itu, kit putih dengan garis-garis horizontal membuat dampak instan tahun ini. Ini memulai era dominasi baru bagi klub saat mereka memenangkan 5 gelar Eropa lagi dengan mengenakan seragam putih di setiap final. Dasar putih menampilkan 7 garis horizontal merah di tengah jersey dalam tampilan baru yang segar pada jersey away 1984-1985. 7 garis mewakili 7 kemenangan Liga Champions Milan dari Stadion Wembley pada 1963 hingga Athena pada 2007. Dalam sejarahnya, AC Milan sempat memakai seragam kebesaran merah hitam di partai final kejuaraan Eropa sebanyak 3 kali, di mana hasilnya i rossoneri menelan 2 kali kekalahan. Namun peruntungan Diavolo Rosso lebih baik ketika memakai seragam away putih saat melakoni pertandingan final di Eropa. Total AC Milan meraih 6 kali juara dari 8 pertandingan final. Akankah seragam serba putih tahun ini membawa keberuntungan di Eropa bagi tim Stefano Pioli? Agen Sandro Tonali dan Daniel Maldini temui Milan. Bahas apa? Menurut pemberitaan dari Calcio Mercato, Rizzo hadir untuk berbicara dengan manajemen rossoneri terkait 2 kliennya, yakni Tonali dan Maldini. Yang keduanya tampaknya memiliki takdir berbeda sedang menanti mereka. Untuk mantan bintang Brescia, negosiasi bakal membahas mengenai perpanjangan kontraknya setelah musim lalu menjadi salah satu tokoh utama klub dalam memenangkan Scudetto. Mengingat fakta bahwa kontraknya akan berlaku hingga 2026 dan sang pemain sangat mencintai raksasa Serie A tersebut, sehingga proses tersebut sejatinya bukanlah kebuntuan mendesak. Akan tetapi tambahan 1 atau 2 tahun kerjasama dengan kenaikan gaji dianggap sebagai hadiah oleh manajemen. Sementara itu, Daniel mungkin akan angkat kaki dari San Siro. Diavolo dan Hellas Verona telah mencapai kesepakatan soal formula pinjaman dengan pilihan pembelian plus klausul pembelian kembali di tangan klub induknya. Akan tetapi untuk menuntaskan transaksi tersebut, sang peminat perlu menjual beberapa pemain sehingga Rizzo akan memberikan informasi terkini kepada ayahnya, Paolo Maldini dan Ricky Massara. Bagaimanapun, baik Tonali maupun Maldini merupakan pemain penting di skuad Milan. Namun nama kedua memerlukan jatah waktu bermain secara reguler di tim utama untuk mendukung perkembangannya. Terlebih saat ini ia telah memasuki usia krusial dalam karirnya. Rekan setim Charles de Ketelaere ungkapkan Milan akan melakukan segalanya untuk merekrut Charles.
Charles De Ketelaere telah menjadi target panas AC Milan di pasar transfer awal musim ini. Bahkan Paolo Maldini pada hari Rabu kemarin terbang ke Belgia untuk menegosiasikan proses transfer ini. Sayangnya, sampai berita ini diturunkan, belum ada kesepakatan yang tercapai antara Milan dan klub Brugge perihal Ketelaere. Sebetulnya Rossoneri telah berhasil mencapai kesepakatan dengan sang pemain, namun Brugge meminta Milan untuk menyamai tawaran klub Liga Inggris sebesar 37 juta euro untuk talenta berusia 21 tahun itu. Di tengah saga transfer yang semakin memanas, Hans van Aken, rekan setim Ketelaere, mengakui jika Milan akan mengerahkan segala cara untuk merekrut temannya itu. Melawan Milan di Liga Champions bisa menjadi reuni yang menyenangkan. Tutur dari van Aken ke Belgia Headless News. Saya belum melihat Paolo Maldini di sini minggu ini, tapi kita semua membaca spekulasi. Tidak ada rahasia. Kita semua tahu bahwa Milan akan melakukan apa saja untuk mendapatkan Charles. Kami tidak mengayunkan semua sampul La Gazzetta dello Sport di sini, tetapi terkadang kami berbicara sedikit bahasa Italia dengannya. Charles adalah talenta super yang telah berkembang pesat di sini dalam 3 tahun. Dia telah menunjukkan bahwa dia siap untuk mengambil langkah. Tutup dari Van Aken. Beberapa sumber meyakini jika dalam 24 jam ke depan sejak berita ini diturunkan, AC Milan akan segera mendapatkan jawaban dari klub Brugge apakah mereka bersedia melepas Charles De Ketelaere atau tidak. Gali informasi soal Evan Dika, Milan hubungi Eintracht Frankfurt. AC Milan dikabarkan telah menunjukkan ketertarikan mereka secara formal untuk merekrut Evan Dika setelah menaikkan informasi tentangnya kepada Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt telah menghadapi dilema terkait beberapa pemain dan salah satunya adalah Dika yang kontraknya akan berakhir pada penghujung musim depan, yang berarti manajemen saat ini terancam menanggung resiko membiarkannya pergi dengan status bebas transfer dalam kurun waktu 12 bulan ke depan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bild, manajemen Rossoneri tengah menghubungi direktur olahraga klub Jerman Markus Kruse untuk menunjukkan ketertarikan untuk pemain asal Perancis tersebut. Struktur finansial yang mungkin dari transaksi tersebut kemungkinan akan dibahas dalam beberapa hari ke depan, dan bek tengah 22 tahun tersebut sejatinya telah masuk dalam daftar target Milan selama beberapa jendela transfer sebelumnya. Namun kini ketertarikan mereka bisa menjadi sangat konkret. Kendati demikian, klub Bundesliga tersebut hanya akan menerima tembus tak kurang dari 20 juta euro atau setara dengan 306 miliar rupiah, yang tidak terlalu tinggi bagi Rossoneri mengingat usia dan potensi yang dimilikinya. Namun tetap terbilang mahal jika mempertimbangkan situasi kontrak sang pemain seperti yang disebutkan sebelumnya. Milan sendiri juga bisa menunggu dan baru memulai menggelar negosiasi dari 1 Januari mendatang tanpa persetujuan dari Eintracht Frankfurt, dengan harapan bisa mencapai kesepakatan kontrak awal dari Juni 2023. Menarik untuk disaksikan bagaimana situasi tersebut bakal berkembang nantinya.